Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa ya. Siapa yang bisa memimpin doa pada pagi hari ini? Ya, Melisa silahkan memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Melisa karena sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, selain itu tadi juga baru masuk, Ibu sudah melihat kalian sudah membersihkan lingkungan dengan baik. Kensi, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Kensi. Nah, karena sudah lihat Ibu di depan sudah bersih. Oke. Baiklah anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk? Ada? Masuk? Iya. Semuanya masuk. Ya. Jadi tidak ada yang absen hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran. Nah, sebelumnya tumbuhkan jiwa nasionalisme. Mari kita menyanyikan lagu wajib. Oke? Sini Bu akan menampilkan lagu Pancasila ya. Ayo semuanya berdiri ya. Dan salam PPK. Teguh PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekarang salam PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke ya. Nah, anak-anak tadi sudah melakukan tepuk PPK ya. Terlihat sekali anak-anak bersemangat. Nah, anak-anak, kalian punya nggak hewan peliharaan di rumah? Punya. Ya. Ada anjing, burung ya, Bu. burung, lagi Ikan. ikan, Kucing, terus Bu. semuanya kucing. Iya. Semuanya punya hewan peliharaan ya. Nah, apakah hewan peliharaan kamu termasuk makhluk hidup? Ya. Nah, jadi kalian bisa nggak menyebutkan apa saja sih makhluk hidup yang ada di dunia ini? Ada hewan. Lagi angkat tangannya yang bisa. Angkat tangannya Dwi. Apa lagi? Tumbuhan. Tumbuhan. Lagi apa lagi? Manusia. Ah? Iya, Melisa, ada manusia. Ada 3 ya macam makhluk hidup. Ada hewan, ada tumbuhan, dan juga ada Manusia. Nah, bagaimana ciri-ciri makhluk hidup? Masihkah kalian ingat? Masih. Bagaimana sih ciri-ciri makhluk hidup? Bernapas. Nah, katanya siapa yang bisa ya Dwi? Bergerak. Bergerak. Lagi. Yang lain. Ayo dong katanya. Bernapas. Bernapas. Lagi. Apa lagi? Yang lain? Kensi apa? Berkembang biak. Nah, tadi ada yang bilang bergerak. Nah, sebenarnya ciri-ciri makhluk hidup ada tadi yang bilang bergerak. Lagi apa? Bernapas. Lagi? Berkembang biak. Berkembang biak. Lagi? Memerlukan Makanan. bagus, memerlukan makanan. Lagi?
minum. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Peka terhadap rangsang gitu ya. Nah, tadi ada yang menyebutkan bergerak. Nah, bergerak ya, salah satu ciri makhluk hidup yaitu adalah bergerak ya. Mengapa kita bisa bergerak? Dibantu oleh otot dan tulang. Kenapa kita bisa bergerak? Karena dibantu oleh Otot dan tulang. Selain itu karena kita memiliki organ gerak, alat gerak. Kalau kita manusia memiliki apa? Oke, sekarang kita akan mempelajarinya, nih. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1 pembelajaran 1. Buka bukunya di sana. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati gambar yang ditampilkan melalui PowerPoint, siswa dapat menganalisis alat gerak hewan dan manusia dengan cermat ya. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar yang terdapat dalam LKPD. Nah, nanti Ibu akan bagikan LKPD. Siswa dapat membandingkan alat gerak hewan. Ya, nanti kalian akan Ibu ajak berdiskusi. Melalui membaca sebuah paragraf dapat menganalisis ide pokok dalam suatu paragraf dengan benar. Ya, nanti Ibu akan tampilkan di PowerPoint sebuah paragraf. Oke? Nah, itu ya. Jadi kita di tema 1, di mana judulnya adalah organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 pembelajaran 1. Di mana muatan pembelajarannya di sana ada IPA dan bahasa Indonesia. Nah, ya. Nah, sekarang di sini Bu punya sebuah gambar. Nah, gambar apa itu anak-anak? Burung. Gambar burung. Apa yang terjadi pada burung tersebut? Angkat tangannya yang tahu. Yang lain ya, Mila? Terluka. Apanya yang terluka, Mila? Arya, apanya yang terluka, Arya? Ya, pada burung terlihat apanya? Sayapnya terluka. Apakah jika sayapnya terluka burung itu bisa bergerak? Tidak. Tidak. Coba siapa bisa menjelaskan kenapa tidak bisa bergerak? Yang lain. Elisa, kenapa? Karena sayapnya itu alat geraknya. Ya, karena sayapnya terluka, jadi burungnya tidak bisa terbang. Tidak bisa terbang. Apa saja sih alat gerak yang dimiliki oleh burung? Siapa bisa angkat tangannya? Ya, Widi? Kaki dan Sayap. kakinya untuk apa, Widi? Ya, sayapnya untuk Terbang. ya, bagus. Tepuk tangan buat Widi. Oke, jadi terlihat di gambar itu adalah sebuah burung, seekor burung yang terluka. Sudah jelas dia tidak akan bisa terbang karena sayapnya terluka. Ya. Ya. Nah, di sini juga Ibu memiliki sebuah gambar hewan. Siapa bisa? Coba dilihat dulu hewan apa itu. Nah, yuk, siapa bisa yang pertama? Angkat tangannya. Ya, Satria. Yang pertama gambar ikan. Ya. Bagaimanakah hewan berikut ini bergerak? Ikan bergerak dengan bagaimana, Satria? Dengan sirip. Bergeraknya di mana dia? Di air namanya apa? Berenang. Yaitu berenang. Kemudian yang nomor 2, hewan apa itu? Siapa bisa? Ya, Mila? Hamster. Ya, hamster. Alat geraknya apa? Kaki. Ya, bagaimana hewan
dengan berjalan. Bagus. Kemudian yang ketiga ada hewan apa? Siapa bisa? Ya, Melisa? Kelinci. Bergerak dengan bagaimana? Melompat. Boleh. Selain melompat, angkat tangannya. Siapa bisa? Ya, Mila? Berjalan. Yang keempat, angkat tangannya. Apa yang keempat ya, Win? Ayam. Bagaimana dia bergerak? Ya, berjalan. Oke, bisa bergerak ayamnya? Nah, sedikit karena dia juga memiliki alat gerak apa? Alat gerak apa? Oke, nah di bawahnya lagi ada hewan apa? Ada sapi. Bagaimana dia bergerak? Siapa bisa? Ya, Dwi? Berjalan. Oke, berjalan ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada hewan apa? Burung. Ya, bagaimana dia bergerak? Siapa bisa? Ya, berjalan dan ya terbang. Dan yang terakhir ada hewan apa? Ya, dia bergerak dengan bagaimana? Berjalan. Baik. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, nah sekarang Ibu akan bagi kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah Ibu bagi, dengarkan dulu. Nah, nanti di dalam kelompok kalian akan Ibu bagikan LKPD. Kemudian di sana kalian menganalisis alat gerak dari masing hewan yang gambar hewan yang ada di LKPD dan menjawab pertanyaan juga menyimpulkan hasil diskusi anak-anak. Oke? Nah, dan juga nanti Bu akan menampilkan sebuah video. Oke? Nah, sekarang silahkan kalian bagi kelompok dulu ya. Ibu akan bagikan LKPD tapi jangan dulu dibuka ya. Nanti Ibu akan tampilkan sebuah video dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian simak videonya dengan baik ya. Nanti agar bisa menjawab LKPD yang Ibu sudah bagikan. Sudah jelas? Kita akan belajar IPA dengan materi alat gerak hewan. Ya. Ada makhluk hidup apa sajakah yang ada di gambar ini? Ya, benar sekali. Pada gambar ini terdapat dua makhluk hidup, yaitu manusia dan juga hewan. Alat gerak dibagi menjadi dua. Ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Sekarang perhatikan gambar ini. Tulang adalah yang ini, yang Ibu tunjuk dengan panah. Ini adalah tulang yang disebut dengan alat gerak pasif. Sedangkan ini yang berwarna kemerahan pada gambar ini adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot disebut dengan alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi tulang dapat bergerak dengan bantuan dari otot. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat gerak hewan. Alat gerak hewan diantaranya adalah kaki, kemudian sayap, sirip, dan juga otot perut.
Nah, alat gerak ini yaitu kaki, sayap, sirip, dan juga otot perut tidak hanya digunakan untuk bergerak. Pada beberapa hewan, alat geraknya dapat juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan juga berenang. Nah, sekarang kita akan melihat hewan yang bergerak dengan kaki. Perhatikan gambar hewan berikut ini. Di sini yang pertama ada rusa. Rusa merupakan salah satu contoh hewan yang bergerak dengan kaki. Ya, dapat kalian lihat di sini ya. Begitu juga dengan katak. Katak bergerak juga dengan kaki. Dan juga orangutan. Orangutan ini bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, orangutan ini selain menggunakan kaki, dia juga bergerak membantu dengan lengannya. Masih banyak lagi ya contoh-contoh hewan yang bergerak dengan kaki yang lainnya. Kemudian hewan yang bergerak dengan sirip. Tahukah kamu hewan apa itu? Benar sekali, hewan yang bergerak dengan sirip adalah ikan. Kemudian hewan yang bergerak dengan otot perut. Nah, siapa yang tahu hewan apa? Apa hewan apa Ya, yang hewan yang bergerak dengan otot perut adalah ular. Ada apa lagi? Apa lagi yang Kemudian si hewan yang bergerak dengan sayap. Nah, kamu pasti tahu hewan yang bergerak dengan sayap. apa yang bergerak sayap? Ya, hewan yang bergerak dengan sayap adalah burung. Selain burung, hewan yang bergerak dengan sayap adalah lebah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan hewan berikut ini. Hewan apa Ya, itu? ini adalah kelinci. Ah, Jika kalian amati, apa ya kira-kira alat gerak dari kelinci? apa alat geraknya? Ya, alat gerak dari kelinci adalah kaki. Fungsi kaki kelinci itu untuk bergerak. Nah, kelinci bergerak dengan meloncat-loncat menggunakan kakinya ini. Nah, jelaskan nanti. Ya, kelinci melompat dengan dua kaki. Sekarang perhatikan lagi gambar ini. Di sini ada gambar kelinci dan juga siput. Nah, tadi kalian sudah mengetahui ya kalau kelinci bergerak menggunakan kaki. Nah, sedangkan kalau siput ini bergerak menggunakan apa ya? Ya, siput bergerak dengan menggunakan otot perut. Jadi perbedaannya kalau kelinci bergerak dengan menggunakan kaki, sedangkan siput bergerak menggunakan otot perut. Ya, ini siput bergerak dengan menggunakan otot perut. Nah, sedangkan ada lagi hewan ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak dengan menggunakan tentakel. Tahu ubur-ubur? Tahu. Sekarang kita akan mempelajari tentang kelompok hewan. Kelompok hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hewan vertebrata. Apa? Oke, cukup sampai di sana, ya. Ya, jadi alat gerak ada berapa? Dua. Ya, tadi disebutkan ada alat gerak. Ada dua, yaitu alat gerak apa? Alat gerak pasif dan alat gerak aktif, ya. Kalau yang pasif namanya apa yang pasif? Tulang. Kemudian yang aktif motor. Ya, bagus. Ya. Tuh. Jadi organnya ada tulang, organ geraknya, alat gerak pasif, organ geraknya adalah tulang, alat gerak aktif, organ geraknya adalah otot. Kalau tulang tanpa otot, gimana bisa nggak dia bergerak? Ya, karena dibantu oleh tulang, tulang bisa bergerak karena dibantu oleh otot. Sudah jelas? Oke. Oke, nah sekarang di sini Bu punya sebuah paragraf. Coba siapa bisa membaca? Hah? Ya, yang keras Melisa. Salah satu
ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan kondisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya, itu ya. Nah, itu. Nah, sekarang coba cari bagaimana kita menganalisis ide pokok dari paragraf tersebut. Masih ingat bagaimana caranya menganalisis, mencari ide pokok? Nah, yang pertama adalah membaca judul dan keseluruhan bacaan paragraf secara cepat dan teliti. Kemudian yang kedua, cermati kalimat awal sampai akhir. Yang ketiga adalah baca kalimat demi kalimat sampai akhirnya menemukan ide pokok paragraf. ya, siapa yang masih ingat apa itu ide pokok? Kensi, baca yang keras. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah kawasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Ya, cukup ya. Itu ya, ingat, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Itu ya ide pokok. Jadi ide pokok bisa berada di awal dan bisa berada di tengah, bisa juga berada di akhir. Kalau di awal, jika suatu paragraf ide pokoknya hensi, tidak boleh lain-lain ya. Perhatikan dulu ke depannya. Nanti bermain ada waktunya. Oke? Kalau di awal paragraf, ide pokoknya berada di awal paragraf, sebuah paragraf itu disebut dengan kalimat paragraf deduktif. Kalau dia di akhir paragraf, ide pokoknya disebut dengan induktif. Nah, kita kembali lagi ke paragraf yang tadi. Nah, coba cari yang mana ide pokok dari paragraf tersebut. Yang mana kalimat utamanya? Ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Iya, jadi dari kalimat tersebut yang menjadi ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Yang lainnya merupakan kalimat pendukung. Ya, kalimat pendukung. Jadi hanya satu ya. Berarti berada di mana? Di awal atau di akhir? Awal. Jadi termasuk paragraf apa dia? Deduktif. Termasuk kalimat apa? Deduktif. Bisa katanya jangan keroyokan. Ya, Dwi. Kalimat deduktif. Iya, termasuk paragraf. Ya, kalimat utamanya berada di awal, berarti deduktif. Ya, udah dulu buat semuanya. Oke, nah karena tadi sudah kita sebelum kita lanjut ke LKPD, nah sekarang kita S briefing, oke? Oke, sekarang kita S breaking dulu. Semuanya berdiri.
Iya, jawab soalnya dibuat di sini. Nah, semua. Sudah. Ah, bagus. Ada yang tidak bisa? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu minta anak-anak mempresentasikan ke depan bersama anggota kelompoknya. Siapa mau mempresentasikan dulu? Ya, Melisa, yuk, silakan. Oke, yang lain dengarkan dan tanggapi jika ada yang berbeda. Oke, ayo silakan Melisa. Yang lain perhatikan. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Melisa dan anggota kelompok 2 terdiri dari saya sebagai ketuanya, Seri, Cynthia, Arya, dan Widi. Hari ini saya akan presentasikan tentang hasil diskusi kelompok 2. Yang keras ya Melisa. Nomor 1, gambar hewan yang pertama adalah kucing. Alat geraknya kaki. Kucing alat gerak Ya, untuk berjalan. Nomor 2, gambar Yang lain dengarkan. alat Sensi. geraknya otot perut. Fungsi alat gerak adalah meliuk ke kanan dan ke kiri. Nomor 3, gambar hewannya adalah burung. Alat geraknya adalah sayap dan kaki. Fungsi alat gerak untuk terbang dan berjalan. Gambar yang keempat, kata alat gerak kaki, fungsi alat gerak melompat. Gambar yang kelima, ikan. Alat gerak sirip dan ekor, fungsi alat gerak berenang. Kesimpulannya adalah hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda karena memiliki tempat hidup yang berbeda. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Udah ya. Nah, ada yang mau menanggapi? Ada yang lain mungkin? Saya Bu, Ya, Cynthia? anjingnya ditambah berlari. Iya, tadi baru berjalan saja, nge. Jadi kalau anjingnya apa namanya bergerak juga dengan Lari. Boleh ditambahkan ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, nah semuanya sudah presentasi dengan baik ya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, jawabannya sudah betul semua, nge. Kemudian dari ketiga kelompok yang paling bagus presentasinya adalah kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke. Baiklah anak-anak, sekarang silahkan kita lanjut ke kegiatan kedua di LKPD kan sudah ada. Nah, sekarang secara mandiri kalian rancanglah apa namanya alat gerak hewan. Ya, sudah bawa plastisin? Sudah, silakan keluarkan plastisinnya. Buat alat gerak hewan apa saja. Boleh kalian buat. Ya. Geraknya dengan baik. Oke, ya. Boleh. Dirapikan dulu ya. Jangan di sini. Isi nama ya. Nanti kalau sudah selesai kumpulkan di depan. Yang menilai. Ini apa Satria? Ikan. Ya, bagus. Sudah ada siripnya, nge. Kok ini nama kakak ya? Nah, ini Arya apa? Anjing. Ini deh. Ya baiklah anak. Nah, bagaimana tadi kalian
dari pohon. Kemudian bahasa Indonesianya siapa bisa? Ya, jadi silakan. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok Iya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, di mana ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Oke, sudah bisa ya? Oke, kalau memang sudah, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, sudah paham dengan pelajaran hari ini? Jadi tentang alat gerak dan menganalisis ide pokok. Sudah paham ya? Baik, kalau memang sudah paham, untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini, Bu akan mengadakan soal evaluasi ya, dengan memberikan soal tes. Silahkan tutup bukunya dan keluarkan alat tulisnya. Oke? Isi nama. Sudah semua? Ada yang belum dapat? Silahkan dijawab langsung di sana, isi nama dan nomor absen dan dijawabnya. Bisa nggak? Bisa. Kalau sudah belajar pasti bisa jawab. Oke? Periksa dulu sebentar ya. Dari hasil yang sudah kalian kerjakan, hasilnya sudah sangat baik ya. Semuanya mendapatkan nilai yang sangat baik. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, baik. Nah, sekarang kita tepuk organ gerak dulu ya. Bisa tepuk organ gerak? Bisa. Coba tepuk organ gerak. Gerak pasif, gerak aktif, tulang otot, lompat-lompat, yes. Oke, baiklah anak-anak. Nah, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Anak-anak senang? Senang. Baik, kalau memang begitu, Ibu juga sangat senang ya kalau anak-anak senang dalam belajar hari ini. Nah, anak-anak, untuk PR nanti kerjakan buku temanya halaman 20 ya, kerjakan di rumah. Kemudian yang halaman 3. Nah, sekarang kita akhiri pelajaran hari ini. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Oke, sekarang kita nyanyi Goa Male ya. Ambil tepuk tangan ya. Bangun kepupungan, kepupungan, ruang beruyun. Senang bangun kepupungan, kepupungan, ruang beruyun. Suryane subebakayun, bangun jane, boake melintang. Suryane subebakayun, bangun jane. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah bernyanyi, berarti sudah berakhir pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini? Ayo, siapa bisa? Arya?